Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Vicky Dia Karuniawati dengan NIM 2145. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari setiap unsur filsafat ilmu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Untuk yang pertama, etika. Etika merupakan ilmu yang bersikap tentang kesesuaian individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Yang kedua, metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala yang ada. Yang ketiga, estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat dalam alam dan seni. Yang keempat, logika adalah salah satu cara yang diciptakan untuk meneliti ketetapan, penalaran, dan mencegah kesesatan berpikir. Yang kelima, monoisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai sesuatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku di mana-mana dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia. Yang keenam, dualisme. Dualisme adalah aliran filsafat yang menyatakan realitas untuk berdiri dari dua substansi yang berlain dan bertolak belakang. Yang ketujuh, pluralisme dimaknai juga sebagai filsafat yang mengajarkan ada lebih dari satu macam kebenaran terakhir yang dipertegakkan dengan aliran monoisme dan dualisme. Yang kedelapan, materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang kesembilan, determinisme adalah teori yang menyangkal adanya kebebasan manusia . Yang ke-10, naturalisme adalah teori yang menerima natura atau alam sebagai keseluruhan realitas. Yang ke-11, spiritualisme adalah bentuk karakteristik dari sistem pemikiran maupun yang meyakinkan eksistensi dari realitas imaterial yang tidak bisa diserap oleh indera. Yang ke-12, hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu hodono, berarti kesenangan. Jika apa itu hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang ke-13, utilitarisme adalah teori moral yang menyatakan bahwa sebuah tindakan disebut benar secara moral jika menghasilkan kebaikan bagi semua orang yang berpengaruh. Yang 14, filsafat barat adalah sebuah yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dari dunia barat atau Occidental. Yang ke-15, filsafat Islam adalah hasil pemikiran manusia secara radial, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Yang ke-16, filsafat Timur merupakan sebuah bagian pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia serta filsafat Tiongkok.
filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan lain sebagainya, yang masing-masing merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Yang ke-17, filsafat politik. Dalam bahasa Inggris, political politics atau teori politik dalam bahasa Inggris adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintah, dan penegakan hukum oleh otoritas. Yang ke-18, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang memberikan apa hakikat hukum, apa tujuan, mengapa itu adanya, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Yang ke-19, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara. Yang terakhir, filsafat sejarah merupakan cabang filsafat khusus sebagai filsafat manusia, filsafat sosial, filsafat bahasa, filsafat seni, filsafat kebudayaan, dan lain sebagainya. Filsafat sejarah berutama meneliti asas-asas yang paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam keanekaan pariwisata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.